Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Fadil Kalzais, bisa teman-teman gua panggil gua dengan Kukoy. Ya, kembali lagi sama gua. Ngomongin apa nih ya? Ya kali ini gua sama temen gua sini. Main dulu dong. Langsung aja kenalin lah temen gua. Coba dulu nih, gue dulu. Ya, lu dulu. Ya. Lo menang. Belum nih, gue menang sering. Menang. Ya, nama gua Muhammad Zaid Izudin. Biasa dipanggil, ada yang manggil gue Judin, ada yang manggil gue Jundi, ada yang macam terserah lu dah. Lanjut, Pak. Harga. Sebenarnya nih kalau satu lagi ini gua ada di video YouTube gue yang satu lagi sih. Oh iya. Yang mana? Yang tanya kuliah yang awal lu ya lo. Enggak, itu nggak jadi. Belum enggak. Itu ada tayang lah pokoknya. Langsung mau kenal lagi nih. Kenal lagi nama lu siapa, asal dari mana? Assalamualaikum. Yang susah sih. Iya, dan susu sih. Santai aja enggak sih sendiri. Kayak mau di Apa? tahu. Ini diliatin nih, Kak. Dilihatin. Nama gue Fadli. Apa lagi? Fadli Rahman Arif. Orang Jakarta. Tinggal di Mesir. Udah itu aja. Ya, sebenarnya gua nih kembali lagi konten gua lagi. Namanya tanya nikah muda. Ya dua teman gua masih muda lah. Nah, gue nanya temen gue ini, dua orang ini udah pernah nikah kan. Udah tahun lalu udah nikah sih, tahun berapa sih? Tahun 2019 udah pernah nikah. Nah, sebelum ini coba lu umurnya berapa supaya tahu bener-bener lu tuh nikah muda gitu loh. Lu kelahiran tahun berapa? Ya. Apa tadi? Kelahiran. Gua kelahiran 1996. Tanggal Bulan November tanggal 18. Oh. Kita beda Dikit. dikit ya, setahun ya. Lu berapa? 97. Lu Tanggalnya? 29 November. 29 November. Beda 3 hari sama calon gua. Beda 3 hari sama calon gua. Ya. Terus. Nah, terus udah kan, udah lah. Udah apa tuh? Lu tuh kapan nikahnya, Sa? Emang setahun kemarin, cuman lu kapan nikahnya, tanggalnya kapan, bulannya kapan? Oh gitu. Gua nikah tanggal 6 Oktober. Sita Oktober. Iya, 1 Oktober. Nama jalan di Mesir, ya kan? Enggak, itu ada sejarahnya 1 Oktober. Coba sejarahnya gimana? Bukan cuma jalan dia. Iya. Jadi Kelibaran. Kelibaran ya am. 1 Oktober itu kejadian waktu Mesir. Gue bener ceritain nih. Gak apa-apa. Waktu itu Mesir menggempur benteng Israel. Gue lupa nama benteng Israel itu apa. Habis itu Mesir menang walaupun setelah itu diserang balik sih sebenarnya sama Israel. Dan itu diabadikan oleh Mesir. Sebagai nama bukan nama jalan sebenarnya itu. Namanya itu nama kejadian itu pas waktu penyerangan Mesir menyerang benteng Israel itu. Itu bukan nama jalan, nama tempat, Pak. Iya. Ada wilayah namanya Sita Oktober, kayak ada Darosa, ada kubur juga, kubur Iya. Ya sih. Ya gitulah pokoknya. Ya gue sebenarnya bukan karena itu kan nikah tanggal 6 Oktober, bukan karena itu. Ya, cuman dia memang pas aja, kebetulan. Nah, kalau lu Nggak ada kebetulan sih, emang udah jalannya seperti itu. Oh. kalau lu gimana? Gue nikah hari Minggu. Sama. Sama pula. Kayak rata-rata orang nikah hari Minggu deh rata-rata ya. Kan libur ya. Lu kalau nikah hari Senin, orang bakal kerja lu teriakan. Ada yang datang. Ada nikah di gedung. Apa ya? Nikah di gedung bisa hari Senin lah. Kan cuma 3 jam doang paling nikah di gedung. Iya, tapi kan undangannya Iya sih. saudara-saudara lu nikah, saudara-saudara pada kerja. Gitu. Lu kapan? Gua tanggal 25 Agustus. Oh, doang lu berarti beli? Iya dong. Iya, bener. Iya, kan gua udah nikah aja lu pas main sama gua ini. Apa? Jadi gua cerita gini, pas gua dari Jakarta mau Wulan kan udah berapa minggu gitu. Dia ngechat, ayolah ketemu, masa kita udah di Indonesia gak ketemu kan. Kok ketemu di situ lah dia pertama kali cerita. Gua udah kelamar dulu. Mantap. Nanti itu mungkin ada sisi-sisi lagi deh. Ceritanya beda lagi nanti.
tanggal nikahnya Fadli itu gua lagi lamaran. Iya. Apa khitbah? Sebelum itu tanggal berapa? Nah, itu 24-nya ya? Gua dapat 24-nya deh, 24-nya. 24-nya itu gua lagi apa bukan enggak masih perkenalan antara gua, keluarga gua sama keluarga dia kan belum kenal sama sekali kan. Ya. Mengenalkan gua dan mengenalkan dia gitu. Gitu lah. Ya, paling sama lu beda 2 bulan doang berarti ya. 1,5 bulan lah. Agustus, September, Oktober ya. Hampir 2 bulan. Nah, kenapa lu memutuskan untuk nikah? Nggak, apa ya? Terserah ya ini. Merasa kenapa gitu loh, kok lu harus nikah gitu loh? Gue nikah ya karena gue merasa butuh dan gue merasa ya walaupun nggak mampu banget tapi mampu lah. Iya. Gitu sih. Sama udah. Gitu doang aja kan masih beda lah. Nggak apa-apa lagi, emang sama nggak apa-apa Gigi. Ya ada alasan lain. Ya, kalau gue itu gini, gue kan udah di Mesir ya kan, nyampe Mesir terus gue kenal sama ini si Ulan. Gue udah ini dia kan di sini temennya gue doang dulu. Siap. Ya, jadi kan namanya laki sama cewek kan jalan berdua mulu kan kagak pantes ya, apalagi mahasiswa di Azhar. Kalau ada apa-apa kan namanya cewek di jauh di Afrika gak ada yang nolongin segala macem, ya udah gue nikah sama dia. Oh, nggak jelas. Ya berarti lu ya emang sama-sama untuk menseriuskan ya Enggak, hubungan. gue kan udah temenan sama dia kan, sama-sama ini di sini kan sama-sama nggak ada belum punya banyak temen, belum punya kenalan banyak. Jadi apa-apa kan ada butuh apa apa nolongin dia, terus dia juga dulu ini kan di sini suka apa dulu suka pingsan dia ya, kalau pas musim dingin pingsan biasanya dia kalau sakit. Ya pokoknya jalannya gitulah. Iya kayak gitulah. Oke. Berarti ya Untuk menjaga lah sebenarnya. menjaga diri masing-masing. Iya. Apalagi Lu jangan keluar kamera kowe. kan bisa gua kan. Iya lu kesini, taruh sini sih tinggal nunduk gini dong. Emang iya bisa? Tuh. Oh iya nggak kelihatan. Oh iya, terus lanjut aja. Nih, iya dah gitu lah. Apa? Nggak, coba. Ya betul maaf. Nih, kenapa lu nggak jomblo aja sih dibanding lu punya istri? Sekarang apa namanya? Kita bisa menikmati uang sendiri dibanding sama istri bagi-bagi ribet hitungannya. Kemudian uang buat sendiri bebas. Ayo ngapa? Lu ngapa? Lah, gua belum nikah. Nggak Fadli dulu tadi kan gue duluan. Oh, iya. Langsung Fadli dulu. Kalau nikah tuh enggak, kalau orang yang udah nikah tuh beda sama yang belum nikah kan. Pasti kalau udah nikah tuh hidupnya lebih teratur gitu kan, lebih mikir, otak jadi kebuka. Emang belum enggak? Itu gimana? Enggak gitu kok. Nih ya, konteksnya tuh gini, lu kan lagi di luar negeri kan, jauh kan. Kadang lu juga butuh sesuatu yang bikin lu tuh fokus gitu, maksudnya biar gak lupa tujuan segala macam gitu. Kan gitu kan temen juga bisa dong. Ya kalau temennya nggak bisa, Ya sih. Siap. Nah, kalau lu gimana? Tadi apa pertanyaannya? Kenapa lu pilih untuk nikah dibanding untuk menjomblo? Kayak contoh ya, misalnya kayak uang gitu, bisa nikmatin sendiri gitu. Kenapa ya? Ya karena tadi ya pertama gue bilang gue butuh nikah gitu. Tadi kalau Pandu bilang untuk menjaga, ya seharusnya untuk menjaga. kita butuh untuk Iya, menjaga. untuk menjaga diri kita gitu. Apalagi di samping itu kita juga kan apa penuntut ilmu syar'i ya. Nggak pantas lah kalau misalnya Macam-macam gitu. macam-macam. Jadi itulah intinya. Oke, Kalau dibanding apa pakai uang sendiri maksudnya gimana? misalnya contoh ya. Daripada Kalau nggak nikah kan, mau bisa nikmatin duit sendiri Nah, itu ya. maksud gua. Oh. kadang gini Kenapa? kok ya, gini. Lu kalau udah nikah, rezekinya kan ini Beda. beda. Ada rezeki istri, ada rezeki suami. Iya, lu dari dapat dua. Dapat dua jadinya. Jadi pindah pundak lo gitu.
Ya berarti dengan nikah aja berarti ya. Enggak juga. Enggak juga, semua tergantung masing-masing pribadi. Iya, jangan gara-gara orang ngeliat Iya. orang nikah enak dari Iya, enak dari luar luar aja. Iya, lu ngeliat enak dari luarnya. Tahu pas lu udah nikah ngerasain mungkin gitu. Oke, lanjut. Masing-masing lah. Nah. Sebenarnya gue tegang aja di sini. Berarti semua orang punya ini ya, alasan berbeda-beda lah ya. Ya gitu. Lu bebas lah, tuh kayak gimana bebas lah. Nah, terus Berarti semua orang punya alasan beda-beda, kayak lu mau nikah dan lain-lainnya. Nah, sekarang cerita lah Kak. Pasti kan lu pas mau nikah ada proses-prosesnya, ada kendala-kendalanya. Coba ceritain. Contoh nih, ada beberapa temen gua, dia mau nikah, itu bahkan dia temen gua cowok, dapat jadi ada lebih banyak orang yang mengajukan proposal untuk ngelamar dia gitu. Cewek mau nawarin dia. Nah kalau lu ada atau enggak ada kendala apa ya sih? oh ada. Ketika lu mau nikah itu. Kalau gua ada. Waktu gua mau nikah itu tadi gua bilang gua perkenalan atau dalam istilah agama ya kan. Iya. Taruh. Masya Allah. Memperkenalkan diri gua dan dia memperkenalkan dirinya dan keluarganya gitu kan. Itu pertama kendala yang paling apa ya? Paling inilah. Itu pas gua ya namanya taruh kan basa-basi, ujung-ujungnya kita menawarkan diri gitu kan, menawarkan diri untuk jadi menantunya gitu kan, atau menjadi suami dari anaknya gitu kan. Nah pas sudah sampai ke poin itu bapaknya bilang begini, mertua gue bilang sebenarnya keluarga dia udah punya hajat, dan hajatnya itu udah 1 tahun sebelumnya udah pengen dipersiapkan. Ini panjang nih gue cerita, nggak apa nih? Apa ini? Santai. Ayo kita ceritain. Ya, itu pas gua mengajukan diri itu kan, habis itu dia cerita gitu, kita udah punya hajat abangnya istri gua ini. Tahu. Ya kan ini penonton belum tahu. Maksudnya abangnya tahu gua. Abangnya udah mau nikah. Menikahnya itu sekitar bulan Desember. November akhir. Pokoknya waktu itu masih dipertimbangkan antara awal Desember atau akhir November. Nah, terus habis itu gue diterima. Tapi nggak bisa deket-deket ini. Sedangkan jauh-jauh hari sebelum gue datang ke rumah dia untuk taruh, itu gue ada diskusi dan keluarga gue sepakat untuk sedekat mungkin lah waktunya dilaksanakan, ya kan. Nah terus habis itu waktu itu bapaknya bilang ya tadi ya udah punya hajat segala macam kan. Jadi mereka memutuskan, keluarga istri gue memutuskan nggak bisa deket-deket ini, maksudnya 2 bulan 3 bulan ke depan tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Sedangkan dia udah punya acara yang akan dilaksanakan tadi November atau Desember. Nah terus habis itu setelah dari situ gue pulang, musyawarah lagi sama keluarga gue. Keluarga gue bilang, Jun, kalau memang udah pengen banget nikah, butuh banget nikah, ya udah tinggalin aja. Secara kasar gitu loh ngomongnya. Ya udah tinggalin aja yang itu, cari yang lain. Gue udah sempat berpikir kayak gitu. Ya kan gue akhirnya ngomong lagi. Itu berat lah, ya namanya lu milih orang gitu kan. Dan itu hasil istiqoroh juga. Gue beberapa bulan itu gue istiqoroh beberapa kali sebelum ini. Terus habis itu akhirnya ternyata dibatalin. Itu gue mikir pokoknya, tapi gue tetap kekeh pengen Dibatalin mana? Pengen dibatalin. Kenapa itu pengen dibatalin? Karena dia nggak bisa kan. Sedangkan keluarga gue mandang kalau orang yang udah pengen nikah itu kalau ditunda itu bahaya. Kalau orang udah pengen nikah ditunda itu bahaya. Mendingan dia nikahin sama orang lain daripada maksa sama dia tapi nggak bisa segera mungkin. Secara pikiran keluarga gue begitulah gitu.
dan memang seharusnya seperti itu kan. Nah terus habis itu nggak lama kemudian, tapi gue nggak komunikasi tuh. Gue komunikasi terakhir sama keluarga istri gue itu bilang apa, dia bilang ya udah gue nerima nggak deket-deket ini, kita nerima gitu, tapi sebenarnya nggak nerima secara belak-belakan sih, kayak oh ya udah gitu, kita ya udah doang gitu, nggak nerima. Oh ya yang iya nggak apa-apa, kita nunggu, nggak ngomong gitu. Terus habis itu pas akhirnya keluarga gue nyari gitu kan, udah nih sampai ngajuin, ada apa, abang gue ada ngajuin nih yang ini aja gitu. Berarti lu udah hampir mau melamar orang? Hampir pengen meng-cancel yang ini gitu. Cancel ini ya. Kalau abi gue bilang, bokap gue bilang ya udah ini matangin lagi istiqorohnya, matangin lagi ininya, bener-bener minta kalau memang itu jodoh pasti nggak bakal ini. Nah, terus akhirnya waktu itu tetehnya istri gue itu rela tuh ngechat, assalamualaikum gitu. Insya Allah kita siap. Pokoknya gimana? Gue lupa kata-katanya. Intinya siap dekat-dekat ini dan mendahului abangnya. Jadi membelakangi abangnya dan mendahului diri. Iya. Jadi gue duluan gitu. Gue duluan yang nikah. Keluarga mereka siap. Pokoknya tiba-tiba begitu aja. Dan ya namanya jalan ini kan. Ya udah akhirnya gue setelah berapa hari ngechat kayak gitu, gue datang langsung sama keluarga gue. Tadinya kan gue datang cuman sama abang gue doang berdua. Pas taaruf itu abang gue memperkenalkan keluarga gue memperkenalkan diri gue gitu kan. Terus habis itu pas yang kedua ini tanya khidbah gitu kan, lamaran. Nah, undang tetangga yang samping-samping gitu kan. Itu gue datang tuh sama keluarga gue, sama itu lamaran ya? Itu lamaran. Nah itu di situ baru nentuin tanggal. Sebenarnya tanggal 6 Oktober itu karena waktu itu tiket pesawat gue balik ke Mesir tanggal 8 Oktober. Nah, dan sama kayak lu itu ada Dino kan. Tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Oktober. Lu jadi diemin. Lo kan, malah enak banget ini dengerin aja. Malah gue pengen ini loh, tidak sama istrinya gitu loh. Terus habis itu ngambil makan ya. Pas gua datang ke situ nentuin tanggal, keluarga gua dan keluarga istri gua sepakat kalau nikahnya sebelum gua balik ke Mesir. Sepakat tuh. Akhirnya tentuin tanggal kapan yang bisa, beberapa minggu setelah itu lah pokoknya. Nah, abi gua waktu itu banyak agenda tuh kan. Banyak agenda, salah satu tanggal yang dipilih itu tanggal 29 September waktu itu kalau nggak salah. Nah, abi gua waktu itu udah punya janji sama orang. Dimundur aja lebih cepat, jadi 2 minggu. Ada punya ini lagi. Akhirnya tanggal 6, mepet banget tuh. Tanggal 6 Oktober. Itu abi gua kosong situ, keluarga gua kosong, jadi siap tanggal 6 Oktober itu ya. Jadi nggak gua niatin tadi karena tanggal 6 Oktober itu tanggal yang diabadikan di Mesir, enggak, memang jalannya begitu. Ini gue baru tahu ya, tapi yang tadi lo yang lo mau cancel tadi lo baru tahu ya. Gua mau cancel, lo cerita. Ya gua nggak publikasi karena ditanya aja. Terus gua bener cancel. Dan cewek tau nggak? Tahu lah. Oh. Enggak, kayaknya enggak. Enggak tahu kali. Terus gua hampir cancel. Gua waktu itu semua keluarga gua udah ngechat, udah kalau memang udah pengen banget nikah, gak usah sama yang ini gitu. Tapi ya memang udah jodoh kan, jangan gitu. Iya. Berarti akhirnya lo nikah ya? Akhirnya menikah. Gitu kan. Berarti lo ada kendala uang nggak kalau udah mestinya? Kendala uang sih. Ya kalau gua sih, alhamdulillah lah. Keluarga istri gua nerima, keluarga gua juga mampu. Kalau
Sensi. Alarm lagi. Halo bang. Waalaikumsalam. Punten, kamu ada duit lagi nggak buat beli nugget? Aku mau nitip nugget. Iya bang. Iya. Kamu bulan. Paling besok kalau nggak tahu kapan balik tapi. Malam ini. Iyalah nggak mungkin pulang sekarang. Nggak balik lah, mau ditangkap. Oh gitu. Oh iya. Iya bang. Oke, kamu kerja di mana nih? Di Rabang. Oh iya, oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana tadi? Lanjut. Kendala uang gimana? Kendala uang. Iya. Kendala uang sih pertama gue bilang berapa yang diajukan dari sana gitu. Dari dulunya. Enggak dari keluarga istri gua. Oh, berapa minta. gitu. Gua nanya, keluarga gua nanya. Dan pas tanya itu di keluarga istri gua bilang ya semampunya aja, seberapanya aja terserah. Dan terus gue bilang mahar berapa terserah juga. Akhirnya gue memutuskan dong. Gue memutuskan ya sekian lah. Pokoknya itu jangan publikasi lah. Alhamdulillah lah nggak ada kendala sih. Alhamdulillah lancar berarti ya. Nah, kalau lu Li, gimana Li? Aneh. Tadi kendala lu ceritain kisah lu mau nikah tuh gimana? Awalnya ada kendala nggak? Ada yang tiba-tiba ada yang mau ngasih proposal ke lu nggak? Orang ngelamar gua. Iya. Gua dari pesantren udah banyak banget yang ini. Woi. Enggak, jadi gua juga baru tahu pas pulang kan. Pas pulang kemarin, pas udah nikah, abang gua cerita. Sebenarnya ibu gua sebelumnya udah pernah cerita juga, tapi ini ternyata ada beberapa orang gitu kan. Yang pertama tuh pas sebelum gua pengen berangkat ke Mesir. Gua pengen berangkat ke Mesir tuh. Ada orang muridnya ibu gua. Tau-tau banyak banget sama gua kan, ngirimin makanan, nawarin duit real gitu. Buat gua. Ternyata ujung-ujungnya ini ibu-ibu nih bayar mama gua ini pengen ngejodohin anaknya sama gua. Anaknya pramugari. Wih, Gua nggak mau. Terus pas kemarin ada juga dari sebelum gua berangkat ke Mesir juga, sebelumnya sempat ngimamin di masjid kan, jadi imam di masjid, terus ngisi acara apalah gitulah, ngisi ya gitulah seputar ngimamin lah kan. Gue emang ke situ kan arahnya kan pas semenjak keluarga pesantren kan ke situ. Nah ada tuh DKM masjid yang ini banget, kekeh banget, tapi belak-belakan. Gue pernah nih, ini bulan puasa ya, bulan puasa, abang gue ini nyuruh gue datang ke rumahnya ketua DKM masjid ya, salah satu masjid lah ya. Datang ke situ, terus katanya pengen, pokoknya gue disuruh abang gue pengen dikasih sesuatu gitu. Yang biasanya kan kalau misalnya bulan puasa mau deket-deket lebaran kan di malam masjid pak dikasih apa, sarung, baju gitu kan. Nah gue datang, tapi gue yang disuruh ngambil sama abang gue nyuruh gue gitu. Udah gue datang, gue duduk di rumahnya, bawa-bapaknya bilang gini, gue kenal kan, udah kenal gitu. Dia bilang gini, Set ganteng banget, katanya gitu. Gak ngomong ya, dia ngomong gitu. Set ganteng banget, udah punya pacar belum, katanya gitu. Ditanya sama Iya, katanya gitu. Enggak pak, saya mah nggak ada ini. nggak laku gitu lah. Nggak laku, ya masanya gitu aja. Terus ya gitulah. Terus pas terakhir itu dia bapak ini punya anak ini pengen dipesantrenin ke Jawa Timur. Ada pramugari? Bukan lain lagi nih. Lagi banyak lagi. ini bilang banyak. Nah terus terus banyak ya. gua ini ke bandara tuh
Nah, soalnya anaknya bapak-bapak itu sama adik ipar adiknya abang ipar gua tuh mau pesantren bareng, satu pesantren gitu. Anterin lah gua ke bandara kan. Pas foto bapak-bapak ini, Sat sini Sat, samping saya Sat. Nah, calon mantu gitu. Gua nggak suka kan kalau kayak gitu gua. Dan buat ini aja biasa. Soalnya kan dia nanya ada nggak yang ngajuin lamar proposal ke gua kan, jadi gua cerita aja gitu. Kalau nggak ditanya kayak gitu mah ngapain sombong amat ya. Karena enggak orang mau gua ditanya aja, mau Tanya. iya. Ini buat cerita loh. Nah terus terakhir itu kemarin pas gua udah pulang nih berdua sama Mulan sama istri gua kan di mobil, abang gua cerita. Abang gua nasihatin gini, intinya kalian berdua tuh harus sama-sama ada rasa beruntung gitu. Beruntung maksudnya dia beruntung udah dapetin gua beruntung udah dapetin dia. Nah di situ abang gua cerita. Abang gua cerita. Di situ emang gua semenjak gua pulang dari pesantren gua gak tinggal di rumah gua, tinggalnya sama abang gua kan di pesantren. Abang gua lagi ngeritis pondok, tinggal di situ. Dia punya jamaah itu, punya restoran apa mah, sate, soto gitu situ. Itu termasuk jamaah gue juga kalau di masjid itu. Cerita aja, ini Pak aslinya bapak ini pengen anaknya nikah sama ente katanya gitu. Anda juga bingung, yang satu yang di masjid Ono pengen, yang ini juga pengen. Enggak kan? Ya namanya ini kan. Kenapa nggak dua-duanya? Enggak, mereka itu karena Al-Quran aja gitu kan, mandangnya di situ. Jadi apa cerita kayak gitu abang gua. Terus ada lagi satu lagi tuh orang Cakung, orang Tahu kan? iya orang masih saudara juga abang gua, orang kaya, punya kontrakan banyak segala macam. Orang Betawi kan gitu kan, kalau Betawi asli kan punya tanah segala macam. Nah anaknya juga ini pengen jodohin sama ente gitu ya. Udah. Jadi di situ enggak, intinya abang gua ngomong kayak gitu biar Ulan tuh ngerasa beruntung dapetin gua, terus gua juga ngerasa beruntung dapetin dia. Nasihatnya gitu. Tuh ada apa lagi nih, mau tanya apa lagi nih? Perjalanan lu nikah gimana? Ya. Jadi gua tuh sebenarnya pertama kali gua sampai Mesir kan karena gua udah deket sama dia ya, gua langsung ngomong sama orang tua gua. Nggak basa-basi lagi. Dari sebelum berangkat udah. Iya, dari sebelum berangkat malah ya. Jadi gue tuh emang pengen ngejaga kan biar gue nggak macem-macem di sono kan, namanya laki perempuan, terus jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, nggak ada pengawasan, segala sesuatu kan bisa terjadi. Nah, daging juga di sono kan kita nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Misalnya di sini tuh belum, ya ada temen banyak juga temen. Makan kalau udah ini kan gue mikirnya kalau udah nikah kan hidup tuh jadi teratur gitu, jadi lebih terjaga, gak macem-macem kan. Kalau masih per 30 menit ulang lagi nanya dari lu nanya dari perjalanan gitu. Nah, perjalanan lu nikah tuh gimana gitu loh? Enggak kayak gitu loh. Gue sebenarnya udah nggak seru banget ya. Tapi kalau gue terusin tuh kepotong tadi ngomong nggak nyambung orang-orang. Apanya tuh lu dari pas gimana ya? Pas lu mau ngajukan untuk ngelamar gitu loh, ngelamar pas mulai dalam taaruf lah. Ya, kalau gue sih ini jalannya pas, jadi gue dari awal kayak maksain banget gitu, pengen nikah kan karena tadi alasannya pengen biar gue terjaga, sama-sama menjaga gitu kan. Nah kan kalau orang cinta tuh harus menjaga. Ya. Kan orang bohong kan, pacaran segala macam kan itu nggak menjaga namanya. Siap beli siap. Betul. Siap. Oh Pak Eko. Betul Pak Eko. Mantap Pak Eko. Nggak ada Pak Eko di sini. Ya udah jadi gitu Pak. Sering banget ngomong pengen nikah, kata masih ditahan-tahan karena kan gue di sini masih baru kan, lalu baru berangkat ke Mesir, Belum tahu apa-apa. udah pengen nikah, belajar kuliah belum segala macem. Tapi gue ntar
nanyain lagi mau nikah segala macam, masih dia ada diomelinnya juga, ada ini, yang penting kita bisa bisa ngeyakinin gitu. Ya sih benar. Terus doa juga, usaha segala macam, sampai akhirnya aneh banget gue sering ditolak gitu kan, abang gue pada kesel, gue pada kesel. Kalau nikah. Iya, gue pengen nikah gitu kan, ngebocah masih kecil gitu kan, pandangannya kan mereka kan bukannya belajar, tapi ketika udah waktunya gitu kan, kayaknya kan semua kan pasti udah ada ketentuannya kan. Ya. Terakhir gue bilang jawabannya beda, langsung ngomong gini, ya udah nanti diomongin bareng-bareng gitu. Langsung tuh ngumpul, Lampu hijau lah istilahnya. iya udah ada isyarat tuh, keluarga gue ngumpul kan ini. Gue udah deg-degan banget tuh, ntar tanggal segini gue kan ngeliat di grup keluarga. Abang gue langsung bikin undangan acara gitu, ngumpul ngobrol keluarga gitu kan, Untuk ngomongin masa lalu. masalah gua ya deg-degan gimana nih, dibolehin apa enggak, soalnya selama ini kan gua selalu ditolak gitu kan. Kayak belum siap segala macam. Tapi pas di situ mereka pada setuju semua gua nikah, terus aneh banget abang gua yang tadinya nggak setuju segala Tadinya macam, kekang ngelarang. iya kekang ngelarang, ini jadi semua yang ngurusin dia nih. Gua lamaran itu masih diusir, jadi gua udah dilamarin segala macem, ngurusin RT RW mondar mandir, abang gua semua, abang gua bukan cuma satu kan, abang gua yang cowok ada 3 nih, tiga-tiganya jalan semua, yang ke ini gini, ngurusin ininya ini. Jadi gua pulang ke Indonesia posisi udah dilamarin, kedua ini Prosedur pendaftaran. prosedur udah tinggal gua tinggal daftar tes kesehatan doang. Yang gue tahu cuma tes kesehatan, periksa kesehatan tuh datang ke puskesmas, udah sama ke kecamatan terakhir tuh yang ya pokoknya pas terakhirnya banget lah itu, saling ngambil berkas apa nyerahin berkas itu. Gue kagak tahu prosedurnya gimana nggak tahu apa-apa, tahu pulang udah itu. Kata gue, ya Allah, Udah jalannya ya. iya nggak nyangka banget, apalagi kan gue orang Jakarta, terus istri orang Tasik kan. Nikahnya di Tasik. Nikah di Tasik, itu yang ngurusin semua, ngurusin bisnya, konsumsi, penginapan, segala macem, nggak tahu apa-apaan Din, bener nggak ikut campur, udah gitu ya. Pokoknya lu langsung suruh nikahin, kamu nikah lah gitu ya. Iya, nggak gitu juga, dia Didukung kok, disupport. bener-bener, kayak terharu banget itu kan. Gue juga biasanya kan dalam keluarga adik kakak ada yang dari kecil nggak akur gitu kan, nggak akrab gitu. Biasanya kan suka gitu ya. Gua tuh abang yang di atas gua tuh dulu masih kecil suka berantem sama gua. Apalagi gua masih kecil kan, kadang suka ya ada penindasan gitu lah kan. Ya abang ade Kan. Ini pas kayak gini sebenarnya gua takut. Abang gua paling gua takutin dia tuh. Gua takut sama dia. Takut dia marah-marah lu. Iya, soalnya dia emang orangnya sentimen, gampang marah gitu kan. Tapi kata gue pas gue udah Nah abang lu nonton gue. iya pas gue pulang abang gue hebat, kata gue peduli banget gitu. Maksudnya terharu gitu, pada baik-baik banget, kata gue. Udah kayak akhirnya emang udah ininya kali kan, gue mikirin udah jalannya gitu, udah waktunya. Ya udah keren nih. Berarti pas setelah lamaran tuh nggak ada yang ngasih proposal ke lu ya? pas apa? Pas setelah lamaran ada yang ngasih? Ya nggak boleh lah. Nggak kayak Mencoba melanjutkan gitu. Kasih kenal nggak temannya kayak lu tadi kan? Kalau gua tadi bukan Belum lamaran. kakak gua ngasih lihat. Oh. Mendingan nih sama orang ini nih gitu. Biasanya kayak gitu tuh cewek lu salah nanyanya, kalau Nah, cewek cowok juga ada soalnya. Cowok juga ada ya. Oh. Cuma nggak banyak. Biasanya cowok tuh Jarang. kalau cowok tuh kadang tuh bukan, jadi peluangnya jadi makin banyak gitu loh. Lu bisa milih siapa aja gitu. Iya, di banyak pilihan aja. Jadi kan kayak bahasa tuh kita sebelum nikah tuh kayak pilihan tuh kayak cuma dia doang nih. Pas sudah tahun atau bulan itu kok jadi banyak sih pilihannya. iya itu kadang di situ tuh pas sudah ada lamaran gitu kan, godaannya di situ tuh. Jadi gue nih ya pas udah pengen nikah nih, besok pengen nikah, malam-malam gue berantem sama ini, sama calon istri gue.
berantem bener. Ya Allah kata gua. Udah sumpah buat gitu ya. Ada aja masalah kecil banget tuh. Jadi gede gitu. Apa gua nih ya sebelum nikah, 1 hari sebelum nikah gua dirawat jadinya. Iya. Masuk rumah sakit gua dirawat. Iya, nggak aneh banget ya kan? Gua juga nggak tahu gimana ceritanya gitu. Tahu gua pagi-pagi itu orang Betawi kan kalau lamaran bawa seserahan. Iya. Di antaranya ada dodol. Roti buaya. Iya, roti buaya, dodol segala macam. Nah, ini gua pagi-pagi gua nemenin emak gua ke pasar. Pasarnya nggak jauh, jalan kaki gua jalan, nggak jauh. Beli dodol. Begitu nyampe rumah, pala gua pusing banget kok gitu. Mata gua kayak pengen keluar gitu. Pusingnya tuh ada di dalam mata. Iya. Terus abangnya sampai hari itu juga akhirnya siang itu panas badan, muntah-muntah, kepala puyeng banget. Bawa ke rumah sakit langsung di apa emak gue dibilang ini harus ini dulu. Sebenarnya ini dokternya bilang ini bisa dirawat, bisa dibawa pulang katanya gitu kan. Udah dirawat aja dong, dirawat kok seharian. Terus pas ininya besoknya berantem. Tapi pas udah nikah tuh, pas udah ijab kabul nih ya. Padahal gue sebelum ijab kabulnya pagi-pagi jam 6 masih berantem lagi, ada lagi masalah baru. Masalah baru benar-benar. Terus pas udah ijab kabul segala macam udah selesai ya. Ya Allah, rasanya udah kayak habis keluar dari hamam. Ser. Rasanya tuh kayak lu tuh kayak baru jatuh cinta gitu. Kayak cinta lu tuh baru ketika orang udah pandangan pertama lah ya. Iya, kalau pas udah ya Allah kayak gini ya rasanya. Semuanya indah, enak. Dia ngomong apa aja gue dengerin enak gitu ya kan. Dia juga ada masalah sedikit aja nggak jadi masalah gitu pas awal nikah kan orang pasti gitu kan. Itu kenapa kita disyariatin nikah gitu ya. Itu ada nikah itu dalam sebuah resep apa? Dalam sebuah akadnya itu mengandung Obat. Iya, mengandung obat apa sih? kesenangan. Kayak sesuatu yang lu nggak bisa ungkapin betul-betul gitu. Kayak ajaib gitu segala macam lah. Karena kan di situ pas lu lagi nikah didoain kan, yang doain lu banyak. Karena pas lagi nikah tuh malaikat pada seneng segala macam, orang-orang pada suka ya kan. Allah seneng, malaikat seneng, nabi seneng. Itu barokah bertumpuk-tumpuk itu langsung di situ. Sudah. Gue jadi pengen nikah lu. Emang gue pengen Enggak. Gue udah mulai banget. Ya soal tadi jangan gue Oktober. Tapi lu jangan ngeliat enak-enaknya doang. Iya. Kagak kalau gue sih Kalau nikah kan tanggung jawab Pak, anak orang. apa keistimewaan istri lu? Keistimewaan. Rasain lo. Kenapa lu milih dia? Kenapa nggak milih yang lain? Bukan karena lu udah sayang dia, tapi kenapa lu milih dia gitu loh? Padli.